sudah melakukan review materi, maka kita lanjut ke formula berikutnya, yang dimana arahannya adalah dalam soal-soal 23 sampai 38 gunakan metode pada contoh 5 dan 6 untuk mencari integral tak tentu. Oke, kita perhatikan contoh 5 dan 6. Ini memuat teorema D. Kurang jelas pula. Di mana teorema D adalah aturan pangkat yang diperumum. Di mana bentuk integralnya di sini gx-nya, gx pangkat sekian, di sini turunan dari si gx. Turunannya bukan, bisa aja sih di sini turunannya, di sini gx-nya. Cuman bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Dia berdampingan si hasil turunannya dan yang sebelum diturunkan. Maka kalau begini bentuk formulanya, dia cara mengerjakan menjadi gx pangkat r tambah 1 per r tambah 1 tambah c. Maka untuk soal-soal yang menggunakan teorema D, kita akan pilah dulu soalnya, yang mana dia gx-nya, yang mana dia turunan si gx-nya. Sebagai contoh soal nomor 23, soal-soal 5.1 juga Esther. Nah, dimana soalnya adalah tentukan integral dari 3x tambah 1 pangkat 4 3dx. Nah, kita pilih soalnya. Kalau katanya yang diturunkan berarti dia pangkatnya lebih rendah 1 daripada pangkat sebelumnya. Maka biasanya yang diturunkan itu pangkatnya lebih rendah, yang kayak tadi gue bilang. Maka di antara yang dua ini, di antara yang dua ini mana pangkatnya lebih rendah? Ini kan? Yang ini pangkatnya lebih tinggi. Maka yang inilah dia si gx-nya. Gx-nya si 3x tambah 1. Nah, si g-aksennya sama dengan 3. Nah, kita akan kilas balik mengenai turunan. Turunan adalah contohnya adalah tentukan sebentar. Oke, contoh sederhananya adalah tentukan turunan dari misalnya gx-nya 3x pangkat 2. Maka g aksen x atau turunan dari si gx menjadi 2 kali 3x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 6x. Nah, inilah sifat umum turunan di mana ketika diketahui gx-nya adalah ax pangkat n, maka g aksen x atau turunan dari si gx adalah na x n pangkat n kurang 1. Oke. Nah, kembalikan tadi gx-nya adalah 3x tambah 1. Maka turunannya adalah 1 kali 3x pangkat 1 kurang 1 tambah 0. Turunan daripada konstanta adalah 0. 1 adalah konstanta. Maka menjadi 3x pangkat 0 menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Maka ini adalah hasil turunannya. Ini adalah turunan sebelum ini. Maka diperoleh dari soal ini, balik ke rumus, diperoleh integral dari 3x tambah 1 pangkat 4 kali 3dx menjadi 3x tambah 1 pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 tambah c untuk integral tak tentu. Hasilnya menjadi 3x tambah 1 pangkat 5 per 5 tambah c. Disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. 1 per 5 kali 3x tambah 1 pangkat 5 tambah c. Tidak ada perbedaan dari kedua ini. Yang ini juga benar, yang ini juga benar. Ini hanya bentuk secara estetiknya kurang lebih start. Oke. Untuk memperdalam rumus teorema D, Suster aku ajak untuk ngerjain soal satu lagi. Bentuknya yang seperti ini. Tentukan integral dari 5x pangkat 3 kurang 18 pangkat 7 kali 15x kuadrat dx. Nah, kalau kayak gini bentuknya sama kayak tadi, tentukan dulu mana gx-nya, mana g aksennya. Umumnya gx yang memiliki pangkat lebih tinggi. Jadi mana itu? Berarti yang ini.
Kita asumsikan ini adalah GX. Ketika GX-nya adalah 5X pangkat 3 kurang 18, maka GX ini berapa? GX ini menjadi 3 kali 5X pangkat 3 kurang 1 kurang 0. Jadi 15X pangkat 2. GX ini 15X pangkat 2. Oke, benar? Maka yang ini GX, yang ini GX-an. Oke, kita masukkan ke rumus, yang dimana rumusnya adalah GX pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C menjadi 5X pangkat 3 kurang 18 pangkat 7 tambah 1 per 7 tambah 1 tambah C. Sama dengan 5X pangkat 3 kurang 18 pangkat 8 per 8 tambah C. Sama dengan 1/8 kali 5X pangkat 3 kurang 18 pangkat 8 tambah C. Oke, aku harap dari pembahasan soal untuk pembukaan formula ini, suster udah bisa mengerjakan soal bentuk seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan formula 1, 2. Tidak jauh berbeda untuk mencarinya, bahkan tidak berbeda dikarenakan rumus yang dipakai masih sama. Oke.